Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video ini gue pengen nge-review dua buku ini, yaitu Catatan Najwa dan Catatan Najwa 2. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan siapa penulisnya? Penulisnya adalah Tara Najwa Shihab. Jadi Najwa Shihab ini adalah salah satu jurnalis kebanggaan Indonesia saat ini yang benar-benar disegani sama berbagai macam tokoh politik di Indonesia. Jelas karena dia benar-benar akurat dan prepare banget deh kalau seandainya mau ngadain talk show itu. Dia benar-benar yang risetnya parah sih ya, dan terus dia benar-benar terpacu sama data gitu. Jadi ngomongnya tuh nggak asal-asalan, dan dia tuh dari matanya aja orang kalau seandainya berbicara sama dia, ngelihat matanya itu udah yang gemeteran sendiri mungkin ya. Mungkin buat mereka nervous atau apa ngejawabnya. Nah, di sini di dua buku ini gue pengen ngebahas satu persatu, nge-review dua buku ini dari covernya dulu deh. Jadi ini buku yang pertama nih, dan ini buku yang kedua. Covernya bagus banget kan? Gue suka banget dah, simple tapi yang menusuk tajam, setajam silet. Jadi yang buku pertama ini, ya ini tuh udah dibuat dari 2016. Nah sekarang udah bestseller dong. Jadi sampai 2020 ini dia udah capai cetakan ke-6. Yang buku yang gue beli ya, gak tahu deh yang sekarang mah. Nah dia ada 208 halaman. Gue langsung bahas sama buku kedua atau gimana nih? Satu-satu dulu aja lah ya. Jadi Najwa Shihab ini identik banget sama warna merah, putih, dan hitam. Pokoknya di dalam ini ya, di dua buku ini identik banget sama warna merah, putih, dan hitam. Kalau buku kedua ini dia lebih keren sih. Ini covernya tuh kayak berasa covernya Avenger ya nggak sih? Lebih menonjol aja gitu ya. Maksudnya lebih sangar gitu lah. Covernya tuh keren lah, simple banget. Tapi gue lebih suka cover yang pertama sih, gak tahu kenapa deh, lucu aja, mantep. Nah di buku pertama ini kita dapat pembatas buku yang seperti ini, bagus kan? Masya Allah, matanya bagus banget. Dan kalau di buku kedua ini kita nggak dapet pembatas buku, tapi dapatnya postcard. Nah gue bahas dulu atau enggak ya? Nggak usah deh, ntar aja. Tenang, bertahap. Oke. Masuk ke tahapan berikutnya. Syailah, tahapan berikutnya. Nah, nih kata pengantar di buku pertama itu mantap sih. Kiai Haji Mustafa Bisri, kemudian Reza Rahardian, Sujiwo Tejo, Surya Paloh, Wisutama. Dan di buku ini itu dia ada kata-kata dari Djoko Pinurbo. Dan Djoko Pinurbo sumpah banget dah, dia niat banget. 1, 2, 3, 4 sampai 4 halaman bro. Dia nulis sampai 4 halaman buat Najwa Shihab doang. Mantep deh. Jadi waktu dulu tuh Djoko Pinurbo itu pernah kayak diwawancarain gitu deh sama Najwa Shihab, tapi barengan sama Pak Sapardi Djoko Damono almarhum. Jadi mereka mungkin udah chemistry-nya udah dapet kali ya mereka tuh, dan sama-sama saling mengagumi kayaknya. Djoko Pinurbo-nya mengagumi Najwa Shihab dan Najwa Shihab juga sebaliknya. Tapi
keren sih mereka berdua, bener, kata-katanya tuh mantap. Nah, nih daftar isinya. Dan untuk buku tiap-tiap lembarnya dia tuh identik sama apa ya, nah kata-kata quotes kayak gini, kutipan-kutipannya. Dan apa sih ini namanya teh, refleksi. Jadi setiap waktu di Mata Najwa itu kan dia kan pasti ngebahas tentang suatu kasus. Nah, kasusnya itu setelah mereka talk show atau wawancara dengan narasumbernya si Najwa Shihab ini. Nah, setelah acara Mata Najwa itu pasti ada refleksi atau kayak semacam narasi lah ya. Nah, refleksi ini Najwa Shihab buat sendiri, mantep kan, aduh gila. Jadi tuh semacam kayak puisi gitu sih sebenarnya, puisi tapi yang dengan cara mengkritik gitu ya. Nah, Najwa Shihab itu identik sama rimanya itu AABB. Noh, coba deh lihat belakangnya KK AANN AA, ya kan? Jadi dia tuh rimanya itu beneran dah. Ini dua-duanya di buku ini dan di buku ini dia tuh konsisten banget rimanya itu AABB. Dan Najwa Shihab itu benar-benar kaya banget sama kosakata. Aduh, benar-benar dia tuh kenapa dia kaya banget kosakata, karena ya itu mungkin karena emang dia banyak baca ya. Jadi yang belum tahu nih, Najwa Shihab itu adalah duta baca Indonesia. Pantes kan? Jadi di sini tuh selain ada kutipan-kutipannya dan ada puisi-puisinya itu atau refleksi-refleksinya, dia itu pasti di sini ada ya sedikit lah ya membahas juga kayak semacam kayak rangkumannya gitu, cuman masih berbentuk rima juga kadang-kadang. Dan ini ada quotes-nya dan ada pula foto-fotonya Najwa Shihab di dalam acara si Mata Najwa ini. Nah, di buku pertama itu foto-fotonya itu hitam putih semua. Kalau kita lihat semua hitam putih. Semuanya hitam putih foto-fotonya. Dan beda lagi kalau di buku kedua. Di buku kedua ini Najwa Shihab itu udah lebih gimana ya? Ya udah lebih keren lagi deh dibanding buku pertama. Karena apa? Karena ini tuh udah ya namanya yang kedua ya, pasti dia udah belajar dari yang pertama dong. Asoy, apaan sih, gak jelas banget. Jadi yang kedua ini, buku yang kedua itu ada 216 halaman. Dia masih cetakan pertama sih yang gue beli nih. Terus ini Februari cetakan pertama, tapi udah keren banget. Nah, di buku yang kedua ini bedanya sama yang buku pertama itu adalah dia tuh lebih kayak terorganisir lah menurut gue ya. Nah, dan dia itu tadi kan Joko Pinurbo ya yang buku pertama. Nah, buku kedua itu ini dia dapat apa sih kalau kayak ginian namanya, review atau apa sih ya, pokoknya dia dapat kata-kata dari Aan Mansur. Keren kan? Kalian tahu kan siapa Aan Mansur? Tapi dia hanya 2 halaman. Aan Mansur itu yang kalau kalian pernah lihat apa sih namanya film Ada Apa Dengan Cinta, Asoy, pasti kalian tahu Aan Mansur karena yang buat puisinya dia yang AADC yang kedua. Jadi buat yang buku yang kedua ini lebih keren lagi, sumpah keren banget ini. Jadi dia tuh lebih terorganisir yang tadi kata gue. Jadi
Dari daftar isinya aja coba kita lihat. Jadi dia tuh mengkelompokkan tema-tema yang dibawain dari si Mata Najwa ini, acara Mata Najwa ini menjadi lebih rapih gitu loh. Kayak gini nih, kayak hukum, terus ini tentang kayak radikalisme gitu, terus ini tentang bui, penjara, ini tentang literasi, ini tentang Jokowi versus Prabowo. Jadi dia tuh lebih kayak yang lebih rapi lah, pokoknya dia lebih di kelompok-kelompokan. Nah, and then nih ya, yang tadi gue bilang postcard, gue dapet postcard, kebalik, gue dapet postcard ini, mantep ya. Sewajarnya saja mendukung atau menentang dalam politik. Konstituen, bukan para fans yang berbaris seperti itu. Ini dari Tika Ardianti. Jadi as you know aja ya, jadi Najwa Shihab itu adalah pendiri Narasi TV. Kalau seandainya kalian suka buka YouTube, nah kalian cari deh Narasi TV. Dia ini pendiri Narasi TV. Jadi Narasi TV itu benar-benar yang menginspirasi banget ya kalau kata gue ya. Dia ada tentang story-story orang-orang yang orang-orang yang hebat-hebat, terus habis itu ada tentang kayak tips-tips juga, terus ada tentang literasi, ada tentang banyak banget nih pokoknya, ntar kalian cari aja deh di YouTube ya. Nah terus ini postcardnya itu adalah yang bikinnya ini adalah ilustrator yang menang. Jadi tuh narasi TV itu dia ngadain kontes gitu, kontes kayak workshop gitu, kreator. Jadi nih yang kepilih ini 10 ilustrator ini akan mewarnai bukunya Najwa Shihab. Jadi ada 10 kan, keren-keren kan. Nah gue dapet yang ini nih, gue dapet yang itik ini. Pokoknya sumpah ini keren-keren banget. Ini keren-keren. Mereka ilustrator muda yang ditemukan oleh Najwa Shihab. Jadi pokoknya ini random ya, ini postcardnya random. Jadi siapa yang dapat yang mana terserah lah. Tapi semuanya masuk ke ini sih, masuk ke buku ini. Nah kayak gini, semua masuk gambarnya. Jadi kita bisa lihat juga sih. Cuma lebih tebel aja kan kalau postcard, lebih enak aja gitu buat selipan buku, buat penanda buku. Nah and then di dalam di dalam buku yang kedua ini juga, ini dia tambah keren aja kata-katanya, sumpah dah gue baca ya. Jadi tuh dia lebih gimana ya, dibanding buku yang pertama ini, dia tuh lebih kata-katanya tuh diksinya tuh lebih banyak, lebih diksinya tuh lebih kaya banget deh di buku 2 ini daripada yang buku pertama. Dia tuh lebih kaya kosakata, terus habis itu rimanya juga bagus, tambah bagus lah, suka gue. Tapi ya yang buat kita yang jarang baca kamus pasti need banget kamus bahasa Indonesia. Apalagi kan banyak banget kan istilah-istilah politik gitu kan, yang kita nggak ngerti lah, yang mungkin kalau yang jurnalis gitu mungkin pada ngerti, cuman kita yang orang-orang biasa gini ya apalah daya lah. Seperti rengginang di toples kongguan ya nggak sih ya. Dan after that di dalam buku ini juga masih ini sih, masih fokus sama warna merah, putih, dan hitam. Tapi
dia foto-fotonya gak hanya hitam putih lagi. Nah, ini kan ada foto-fotonya juga, tapi foto-fotonya itu ada yang tara, kayak apa sih namanya nih, kayak ya foto berwarna lah ya, kayak gitu. Jadi nggak cuma hitam putih doang. Dan yang gue suka sih ada ilustrasinya. Ilustrasi tuh sampingnya kata-kata gitu, jadi ya lebih masuk banget dah. Udah kayak gimana ya, lu kalau misalnya dulu sering baca koran pasti nempel banget kan ilustrasi begini. Biasanya kan ada di koran-koran gitu kan. Nih kalau ilustrasi begini tuh benar-benar yang kayak dia tuh simple, gambar doang, cuman maknanya tuh dalam gitu loh. Yang gue suka tuh kayak kalau seandainya kalian sering merhatiin tuh kayak Kompas, bukan Kompas, apa sih, Tempo, koran Tempo. Jadi kalau seandainya kalian follow Instagramnya Tempo, kalian pasti suka nemu ilustrasi yang berani banget sih kalau menurut gue sih. Emang kudu berani sih gambar-gambar kayak gini, tapi ya emang butuh keberanian dan tanggung jawab besar juga sih buat postingnya. Karena kan ini juga, gambar itu adalah bisa mewakili suatu kritik juga kan, selain tulisan, gambar, film. Jadi oke, segitu aja deh review dari gue. Pokoknya ini keren banget deh, lo harus baca kalau seandainya lo suka tentang apa ya, kayak politik, terus habis itu puisi. Ini juga pokoknya yang buat yang suka politik, yang suka puisi, yang suka, ini kan diksinya bagus banget kan, sumpah. Terus habis itu yang suka sama pemikiran kritis, terus sama apa lagi ya, yang suka sama ilustrasi keren, kata-kata keren, motivasi. Aduh, ini buku gue rekomendasi banget ke lo semua ya. Oke. Maybe next book yang bakal gue review lainnya sampai sini aja. Kalau kalian suka sama reviewan gue, komen ya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.